baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Jadi mengenai materi yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi yang pernah diajari sebelumnya? Yang kalian pelajari sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Coba siapa angkat tangannya. Jadi hikayat itu adalah biasa disebut dengan cerita berbingkai ya, atau merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa yang berisi cerita atau silsilah ya, seperti itu. Oke, paham ya? Sekarang Ibu akan bertanya mengenai karakteristik atau ciri-ciri hikayat itu sendiri. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat mengenai karakteristik atau ciri-ciri hikayat? Coba disebutkan satu poin dulu. Melisna, apa? Bersifat istana sentris. Iya, bersifat istana sentris. Oke. Jadi bersifat istana sentris maksudnya di sini adalah bahwa di dalam hikayat itu menceritakan kehidupan seputar istana atau kerajaan ya, seperti itu. Tentang raja-raja atau putri-putri seperti itu. Kemudian ada poin yang kedua apa? Ya, coba siapa lagi namanya? Misbahuddin. Ya, bersifat prolog atau fantasi. Jadi maksudnya di sini bersifat kemustahilan ya, seperti itu. Jadi logika yang ada di dalam hikayat itu memiliki logika tersendiri. Selanjutnya, jadi materi yang kita bahas pada hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu di KD 3.8. Ya, bisa di 3.8 mengenai membandingkan ya. Coba ada yang bisa membacakan pada di atas? Ada yang bisa membacakan? Coba. Ya, sadar berdiri. Membandingkan nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen. Ya, jadi itu kompetensi dasar hari ini di 3.8 membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran hari ini, ada yang bisa membacakan? Ya, silakan. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik bahasa dalam hikayat serta membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Ya, oke, bagus ya. Kemudian ada pun manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari hikayat itu sendiri ya. Jadi dalam hal ini adalah penggunaan kata-kata arkais atau kata-kata kuno atau kata-kata klise. Biasanya penggunaan kata-kata arkais ini sudah tidak digunakan di dalam kehidupan di zaman sekarang ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian selain karakteristik, kalian juga bisa mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat dan cerpen. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalian bisa menyimak video pembelajaran berikut ini. Nilai-nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Bisa dicatat ya, Pembahasan yang diperhatikan. ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang keempat adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turut-temurun karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Pembahasan yang kelima yaitu tentang nilai estetika. Nilai estetika Itulah tadi penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hikayat atau cerpen. Oke, saya ingin bertanya, kalian kan sudah menyimak tadi ya? Ya, kalian sudah menyimak tadi mengenai penjelasan yang tadi. Jadi Ibu ingin bertanya, coba ada yang bisa menyebutkan ulang ada berapa tadi nilai-nilai yang disebutkan di dalam penjelasan
Jadi itulah tadi penjelasan mengenai nilai-nilai yang tergandung di dalam cerita rakyat atau hikayat. Jadi oke, sampai di sini kalian sudah paham kan bagaimana cara mengidentifikasi karakteristik bahasa yang terdapat di dalam sebuah hikayat dan cerpen, serta membandingkan nilai-nilai cerita rakyat yang ada di dalam cerita rakyat, hikayat dan cerpennya. Seperti itu ya. Oke, jadi sampai di sini kalian sudah paham? Sampai di sini kalian sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya, Kak? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau begitu, Ibu akan membagi beberapa membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Mungkin sekitar 4 kelompok ya. Jadi kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD beserta bahan ajarnya ya. Jadi di sini tolong dengarkan dulu. Jadi di dalam LKPD ini ada beberapa permasalahan yang akan kalian pecahkan. Kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian. Ya, jadi di situ sudah ada petunjuknya. Kemudian ada di situ ditulis di situ nama kelompok dengan nama-nama anggotanya ya. Seperti itu. Kemudian untuk mengenai penjelasan materi dan contoh cara pengerjaan permasalahan tersebut juga ada di dalam bahan ajar. Jadi kalian akan mengerjakan ini. Setelah itu, setelah selesai kalian akan satu persatu kelompok akan mempresentasikannya. Oke, paham ya? Oke, sekarang itu bagikan. Ini LKPD bahan ajar. Ini LKPD sama bahan ajarnya. Ya, silakan dikerja ya. Jika ada yang tidak jelas atau kurang jelas, tolong bertanya sama Ibu. Jadi Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut yang ada di LKPD ya. Oke, silakan dikerja. Ya, jika ada yang kurang jelas tolong bertanya ya. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan Ibu persilakan untuk melakukan presentasi untuk tiap-tiap kelompok. Jadi untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikannya, silakan untuk kelompok 1 naik ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Satu orang saja untuk perwakilan dibaca. Kemudian untuk kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Ya, silakan juga. Ya, selalu deh. Ini yang harusnya diwakilkan ya, satu orang saja yang mewakili. Yang ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kalian salam perhatikan hasil diskusi kerja diskusi kami. Masalah pertama nama bibit kita kata atau berita raja mempunyai zaman punya inventari mencapari dan lain sudah itu. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua dalam kait biasanya sulit dipahami oleh pembaca karena dan bijak dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Demikian dari kami. Apakah ada yang mendengar? Oke, silakan kelompok 2. Silakan dengar tadi. Silakan dengar
permasalahan presentasi yang dibacakan. Saya ingin bertanya tentang permasalahan kedua. Tolong berikan contoh masing-masing 5 kata-kata kuno dan modern yang digunakan dalam hikayat dan cerpen. Dan diperjelas. Contoh penggunaan kata-kata arkaik atau kata-kata kuno yang terdapat di dalam hikayat si miskin adalah. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi sekarang ibu akan bertanya nih, ya, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba. Siapa? Pak Riansa berdiri. Pak Riansa silakan berdiri. Apa yang menarik dalam pembelajaran hari ini? Ya. Kita dapat mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dan cerpen. Ya, bagus. Sekarang ibu akan bertanya mengenai kesulitan apa yang kalian alami selama dalam pembelajaran hari ini. Tidak ada ya? Kalau sekarang ibu akan minta satu orang untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi apa saja yang kalian dapat hari ini? Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Kita dapat mengetahui persamaan antara cerpen dan hikayat bahwa menyampaikan nilai-nilai yang disampaikan dalam teks. Ya, selain itu penggunaan kata-kata arkaik. Ya, bagus sekali ya. Jadi kata-kata arkaik itu adalah kata-kata yang sudah tidak dipergunakan pada zaman sekarang. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang bisa kalian ketahui adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat dan cerpen. Ada 6 ya, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, budaya, kemudian estetika dan edukasi. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Ya, ibu. Jadi kalian bisa mencari sumber pembelajaran di internet nanti ya. Oke, seperti biasa, sebelum pelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang akan memimpin doanya? Sadar, silakan. Pimpin doanya, berdoa dulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin.